Piala Dunia selalu menyimpan kisah menarik di setiap edisinya. Dan salah satunya Piala Dunia pada edisi 1982 yang digelar di Spanyol menyimpan sebuah kisah yang mungkin sulit untuk dilupakan oleh pecinta sepak bola. Menurut laporan dari FIFA dan History of Soccer, pada edisi itu merupakan Piala Dunia yang pertama kalinya sistem penentuan pemenang lewat adu penalti dilakukan. Dan adu penalti pertama pada Piala Dunia tersebut terjadi di semifinal antara Timnas Prancis versus Timnas Jerman Barat. Kala itu, Jerman Baratlah yang memenangkan adu penalti tersebut dengan skor 5-4. Namun ada kisah menarik di balik adu penalti pertama di gelaran Piala Dunia tersebut, yang berujung kebencian warga Prancis terhadap kiper andalan Jerman Barat, Harald Schumacher. Lantas, perbuatan apa yang dilakukan oleh Harald Schumacher sehingga ia begitu dibenci oleh publik Prancis saat itu? Simak kisahnya di sini. Ya, Schumacher bukanlah kiper sembarangan. Dia sudah dikontrak profesional oleh tim Bundesliga Jerman, FC Köln, di usia 18 tahun pada 1972. Setelah 10 tahun ia menghabiskan karir remajanya bersama Schwarz-Weiß Dueren, yang merupakan klub kota kelahirannya. Musim perdananya sebagai pemain profesional, sang kiper muda memang hanya mencatatkan satu penampilan. Tapi di musim berikutnya, dia mulai mencuri perhatian. Dan pada musim ketiga, Schumacher pun sudah menjadi kiper andalan FC Köln. Hingga dia berhasil mempersembahkan trofi pertama, DFB Pokal di musim 1976-1977. Lalu meraih gelar ganda, yaitu Bundesliga dan DFB Pokal di musim berikutnya. Setelah tampil hebat bersama FC Köln, panggilan dari timnas pun datang. Pada tahun 1979, Schumacher pun mencatat debutnya bersama Jerman Barat dan sukses memenangkan Euro pada 1980 setelah mengalahkan Belgia. 2 tahun kemudian, Schumacher ikut ke Piala Dunia 1982 Spanyol. Sebagai juara Eropa, mereka menjadi unggulan, tapi malah mengawalinya dengan hasil terpanas setelah kalah 1-2 dari tim Afrika, Aljazair. Di laga terakhir, mereka diduga main mata dengan Austria demi lolos ke putaran berikutnya. Setelah Jerman Barat hanya menang dengan skor 1-0 atas Austria, sedangkan Aljazair tersingkir setelah kalah selisih gol dari Jerman Barat dan Austria yang menempati posisi pertama dan kedua meski ketiga tim tersebut punya poin sama. Jerman Barat yang kala itu diarsiteki oleh pelatih Joop der Waal terus melaju hingga semifinal. Namun mereka harus berhadapan dengan Prancis, tim favorit lainnya yang diperkuat oleh trio gelandang luar biasa seperti Jean Tigana, Alain Giresse, dan Michel Platini. Bagi pecinta sepak bola era 80 hingga 90-an, duel timnas Jerman Barat kontra timnas Prancis di semifinal Piala Dunia 1982 tersebut tidak akan terlupakan. Dengan cuaca musim panas di Sevilla yang benar-benar jahanam di hari itu, seakan menjadi pertanda bahwa Estadio Ramon Sánchez Pizjuan bakal menggelar sebuah laga panas yang mempertemukan dua generasi emas. Daftar susunan pemain kedua tim diisi nama-nama besar. Dari kubu Jerman, selain Schumacher, ada nama Paul Breitner, Hans-Peter Briegel, Felix Magath, dan Pierre Littbarski. Sementara Prancis memainkan Marius Tresor, Jean Tigana, Alain Giresse, dan Michel Platini. Dari situ saja sudah terbayang laga seperti apa yang bakal terlaksana kala itu. Dengan kekuatan yang seimbang, kedua kesebelasan saling serang sejak menit awal. Jerman Barat berhasil unggul lebih dulu saat laga memasuki menit ke-17. Namun 10 menit berselang, Prancis menyamakan skor lewat penalti Michel Platini. Skor pun imbang 1-1 bertahan sampai turun minum. Pada babak kedua, pelatih Prancis, Michel Hidalgo, membuat keputusan taktikal. Dia memasukkan sweeper Patrick Battiston. Prancis pun bermain dengan 3 back dan mendorong 2 fullback mereka menjadi wingback.
Hal ini dilakukan untuk menahan gempuran sayap para pemain Jerman Barat. Lapangannya terlihat seperti koridor kosong, seperti Champs-Élysées pada pukul 5 pagi, kenang Battiston dalam buku 12 Yards. Hal itu terjadi di menit ke-57 ketika gelandang Prancis Michel Platini mengirim umpan jauh ke depan persis di luar kotak penalti Jerman. Patrick Battiston yang baru main 10 menit berlari mengejar umpan Platini. Sementara itu, melihat rekan-rekannya di lini belakang diterobos, Harald Schumacher keluar dari sarangnya. Ketika dirinya sudah berhasil menggapai bola dengan kakinya, Schumacher yang berlari dari arah berlawanan menubruknya tanpa ampun. Ketika Battiston berupaya untuk menghindari tabrakan dan mengurangi kecepatan, Schumacher justru mempercepat laju tubuhnya untuk melukai Battiston. Aksi brutal Schumacher itu membuat Battiston tumbang. Ia langsung pingsan dengan tulang punggungnya rusak dan 3 giginya juga patah. Battiston yang kala itu bermain untuk klub Bordeaux harus koma untuk waktu yang cukup lama. Dengan kondisi tersebut, Battiston seperti baru saja tertabrak mobil dengan kecepatan tinggi. Rekan-rekannya berkumpul dengan cepat dan mengeluarkan panggilan kepada tim medis. Ada kekhawatiran untuk kehidupannya. Bahkan Platini pun mengira bahwa rekannya itu telah tiada. Selain itu, setelah insiden tersebut, kubu Prancis dan sebagian besar penonton menjadi heran. Sebab, wasit justru melihat tidak ada pelanggaran dengan kontak antara Battiston dengan Schumacher, sehingga tak perlu diberikan tendangan bebas. Bukan hanya itu, wasit asal Belanda yang bernama Charles Corfer juga tidak mengganjar Schumacher dengan kartu kuning. Dalam keterangan foto pada artikel yang dimuat BBC News, tertulis keputusan wasit terburuk di dunia. Permainan berlanjut penuh dengan tekanan tinggi di 30 menit terakhir. Sikap Schumacher yang cuek memancing emosi 70.000 penonton. Setiap kali menyentuh bola, ia diberi siulan panjang. Skor seri 1-1 tak berubah dalam waktu normal. Di awal babak tambahan Prancis unggul cepat lewat gol Marius Tresor di menit 92 dan Alain Giresse di menit 98. Les Bleus serasa sudah memastikan diri akan berjumpa dengan Italia di final. Ternyata Jerman Barat mampu menahan Prancis. Karl-Heinz Rummenigge yang baru masuk beberapa menit sebagai pengganti Hans-Peter Briegel mencetak gol bagi Die Mannschaft di menit 102. 6 menit kemudian gol penyeimbang dicetak oleh Klaus Fischer. Drama yang berlangsung panas malam itu di Sevilla terus berlanjut dengan adu penalti. Schumacher sanggup melakukan 2 kali penyelamatan dari 6 penendang Prancis. Sedangkan penendang terakhir Jerman, Horst Hrubesch, berhasil menjaringkan bola ke gawang Jean-Luc Ettori. Jerman pun menang 5-4 dalam duel tos-tosan itu dan masuk final. Schumacher merayakan keberhasilan itu dengan arogansinya yang biasa. Dia mengangkat tangan tinggi-tinggi dengan gestur seperti mengangkat piala. Ketika diberitahu soal kondisi Battiston pun, dia hanya menjawab, "Biar nanti kubayari biaya ganti giginya." Amarah meledak di ruang ganti Prancis. Di sesi konferensi pers, kedua kubu bersitegang sedemikian rupa. Nantinya insiden ini bakal menjadi insiden internasional, terutama setelah publik Prancis melabeli Schumacher dengan sebutan SS, Schutzstaffel, pasukan tempur Nazi di Perang Dunia Kedua. Bahkan dalam satu polling yang dimuat di surat kabar, Schumacher disebutkan lebih dibenci oleh rakyat Prancis. Kebencian yang mengalahkan rasa benci rakyat Prancis terhadap diktator Jerman Adolf Hitler. Imbas dari insiden ini berlangsung cukup lama. Sampai-sampai, Kanselir Jerman Helmut Schmidt dan Presiden Prancis François Mitterrand harus meredakan ketegangan itu lewat pernyataan bersama. Battiston sendiri baru benar-benar pulih 6 bulan setelah kejadian itu. Meski demikian, cedera yang dideritanya di bagian punggung masih belum sembuh total. Jelang Piala Dunia 2014 lalu, kepada AFP, Battiston menuturkan ulang kejadian itu. Menurutnya, sejak masih duduk di bangku cadangan pun, dia sudah melihat gelagat aneh dari Schumacher. Bagaimana dia berduel dengan Dominique Rocheteau dan Didier Six. Kupikir dia terlalu bersemangat, aku sudah menyampaikan ini kepada rekan-rekan di bangku cadangan, kata Battiston.
Meski akhirnya sampai jatuh koma, Battiston mengaku sudah memaafkan Schumacher. Schumacher pun telah meminta maaf dan mengaku menyesal tidak langsung menjenguk Battiston seusai laga. Schumacher pun mengakui sangat menyesali sikap kearoganannya itu. Ia sadar tindakannya kepada Battiston adalah sikap seorang pengecut. Ia merasa sebagai pecundang karena tidak bertanggung jawab atas nasib Battiston yang dibuatnya terbaring koma. Akan tetapi, kiper andalan FC Cologne tersebut menegaskan bahwa apabila dihadapkan pada situasi serupa, dia akan melakukan lagi apa yang akan dilakukannya kepada Battiston. Well, begitulah Schumacher, sosoknya memang arogan, dan di kalangan pemain Jerman Barat pun dirinya tidak disenangi. Dalam autobiografinya, Schumacher menuduh para pemain Jerman Barat melakukan doping, dan sejak itu dirinya dikucilkan. Inilah yang kemudian membunuh karir sepak bola pria kelahiran 1954 itu. Sejak menerbitkan buku itu, dia dilepas oleh FC Cologne dan tak lagi dipercaya mengawal gawang tim nasional Jerman. Gelar internasionalnya pun mentok di angka 1, yakni gelar Piala Eropa 1980. Schumacher kemudian menjadi pengelana. Antara 1987 sampai dengan 1996, dia bermain untuk 4 klub, yaitu Schalke, Fenerbahce, Bayern Munchen, dan Borussia Dortmund. Namun, di klub-klub itu dia tak pernah jadi pilihan utama, sampai akhirnya pensiun dalam kesunyian di usia 42 tahun.